Ya, mengawali perdagangan pekan ini, sayang sekali ya IHSG tersungkur di zona merah. Selain karena adanya aksi profit taking setelah menguat di akhir pekan lalu dan juga jelang musim pembagian dividen, pelemahan IHSG ini terjadi di tengah pergerakan Bursa Asia Pasifik yang cenderung bergerak mix mencerna koreksi yang terjadi di Bursa Saham Wall Street pada penutupan perdagangan Jumat pekan lalu. Dan kita lihat pada hari ini IHSG terkoreksi bahkan lebih dari 1%, 1,2% dan berada di level 7.096 atau keluar dari level psikologis 7.100. Secara sektoral, kesehatan justru menguat di tengah pelemahan ISG dengan apresiasi 1,64%, kemudian juga properti dan real estate 0,73% dan konsumer primer menguat 0,62%. Sementara pemberat laju IHSG pada hari ini adalah sektor teknologi hingga lebih dari 4% di 4,35%. Padahal kalau kita lihat pada 2 hari perdagangan terakhir teknologi justru memimpin penguatan secara sektoral. Kemudian pada hari ini juga finansial terkoreksi 1,25%, ada juga perindustrian 1% dan consumer non-primer terkoreksi 0,71%. Nah, di tengah Bank Sentral Amerika Serikat The Fed yang akan menggelar rapat FOMC untuk menentukan suku bunga acuan pada 14 hingga 15 Juni mendatang atau pekan depan, pelaku pasar menilai The Fed bakal tetap akan sangat agresif nih dalam menaikkan suku bunga acuan. Karena berdasarkan CME Fed Watch, pelaku pasar memperkirakan The Fed akan mengerek suku bunga acuan ke level 2,75 hingga 3% pada akhir 2022 dengan probabilitas 54,6% dari yang saat ini suku bunga acuan masih berada di kisaran level 0,75 hingga 1%. Dan saat suku bunga acuan naik, maka biasanya nih yield obligasi Amerika Serikat juga bakal ikut terkerek. Selain itu, suku bunga yang tinggi ini bisa dikatakan bukan bestinya pasar saham ya, karena kalau suku bunga tinggi, maka akan membuat biaya ekspansi dan juga pembayaran bunga utang emiten jadinya ikut naik deh. Jadinya laba bakal tergerus, terus investor juga bakal sulit untuk mendapatkan keuntungan dan juga dividen yang tinggi. Kita lihat seperti apa pergerakan indeks futures Wall Street pada perdagangan hari ini, di mana Dow Jones Futures menguat 0,55%, S&P Futures terapresiasi 0,68% dan Nasdaq Futures memimpin penguatan dengan terapresiasi 0,89%. Selain itu pelaku pasar juga bakal memantau situasi perekonomian global seiring adanya ancaman stagflasi imbas perang Rusia-Ukraina. Salah satunya mulai tercermin nih dari inflasi Ukraina yang melesat hingga 17%. Sehingga kebijakan moneter yang sangat ketat harus diambil untuk mengimbangi laju inflasi yang saat ini tinggi di Ukraina. Nah, kondisi ini mau tidak mau memperparah ekonomi Ukraina sehingga ibarat makan buah si malakama gitu ya. Ukraina ini mau nggak mau harus menaikkan suku bunga acuan hingga sebesar 25 basis poin. Tidak hanya itu, Inggris juga mencatatkan tingkat inflasi yang tinggi hingga mencapai 9% atau merupakan rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Lonjakan harga energi akibat perang menjadi salah satu penyumbang utama lonjakan harga konsumen di Inggris. Alhasil, Bank of England ini harus menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 1% pada rapat Bank Sentral Inggris bulan Mei tahun ini. Di satu sisi ada kabar positif nih dari perekonomian China yang sudah menunjukkan pemulihan usai berlakukan lockdown selama 2 bulan dan juga melonggarkan kebijakan zero COVID. Nah, hal ini terlihat dari data aktivitas jasa China yang sudah mulai membaik walaupun masih terkontraksi, di mana pada Mei 2022 PMI Caixin Services China tercatat di level 41,4 atau naik lumayan tajam dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 36,2. Kita lihat seperti apa pergerakan di bursa saham Asia. Nikkei 225 menguat 0,56%, kemudian Hang Seng Index terapresiasi 1,64%, kemudian Shanghai Composite Index juga menguat 1,28%. Dan di tengah pergerakan bursa saham Asia yang mayoritas bergerak menguat, bursa saham Australia juga pada hari ini seperti IHSG juga terkoreksi 0,45%. Nah, terkoreksinya IHSG pada perdagangan hari ini seiring dengan mayoritas indeks sektoral yang terkoreksi yang tadi kita lihat dipimpin oleh sektor teknologi yang turun paling dalam lebih dari 4%. Namun tampaknya lagi-lagi sektor teknologi ini diterpa aksi profit taking usai menjadi sektor yang menguat paling tinggi dalam 2 hari perdagangan sebelumnya. Kalau kita lihat pada hari ini tampaknya laju pergerakan
teknologi gitu ya, khususnya sektor teknologi ini diperberat oleh koreksi yang terjadi di Bukalapak dan juga GoTo atau Gojek Tokopedia. Kalau kita lihat hari ini, Bukalapak terkoreksi hingga 6,58%, berada di level 284. Sementara itu GoTo, Gojek Tokopedia juga terkoreksi cukup dalam 6,78%, namun tampaknya emiten dengan market cap terbesar keempat di Bursa Efek Indonesia ini diterpa aksi profit taking. Secara gitu ya, dalam 2 hari perdagangan terakhir, GoTo ini sahamnya melesat cukup signifikan setelah masuk di 3 indeks sekaligus gitu ya, setelah evaluasi fast entry di indeks LQ45, indeks 30 dan juga IDX 80 gitu ya. Makanya hari ini GoTo tampaknya diterpa aksi profit taking. Berikutnya, saham-saham perbankan. Kalau kita lihat pada hari ini juga menjadi sasaran aksi jual investor asing jelang rilis kebijakan moneter The Fed pada pekan depan yang diprediksi akan semakin hawkish dan juga agresif mengetatkan kebijakan moneternya. Di mana yield US Treasury saat ini sudah mencapai 2,9% atau hampir menyentuh level tertingginya dalam 3 tahun terakhir. Kita akan lihat seperti apa pergerakan saham-saham perbankan pada hari ini, di mana BBRI terkoreksi hingga 2,43%, BBCA dengan market cap tertinggi bahkan terkoreksi 2,3%, makanya hari ini IHSG terkoreksi cukup dalam. Kemudian Bank Mandiri atau BMRI juga terkoreksi 1,52% dan BBNI juga pelemahannya hampir 2% di 1,96%. Selanjutnya kita akan lihat seperti apa sih pergerakan IHSG secara teknikal pada perdagangan hari ini. Ya, secara teknikal kalau misalkan kita lihat grafisnya gitu nanti ya, setelah pada akhir perdagangan pekan lalu, setelah selesai menutup gap down yang terjadi di awal bulan Mei lalu, terbentuk pola shooting star. Nah, pola ini merupakan sinyal reversal atau berbaliknya arahnya harga gitu ya, yang mengindikasikan potensi terjadinya koreksi. Tapi investor bisa memanfaatkan momentum ini justru ya untuk buy on weakness. Apabila koreksi ini berlanjut dan kemudian IHSG ini akan menguji support terdekatnya di moving average 50 yang berwarna hijau di kisaran 7.038 dan moving average di kisaran 50 yang berwarna merah ini di kisaran 6930. Nah, jika IHSG ini kembali tertekan di masa go away gitu ya dan menyentuh level support terkuatnya dalam beberapa bulan terakhir ini di kisaran 6.500 hingga 6.600, maka tidak menutup kemungkinan IHSG bisa berbalik arah menguat dan kemudian kembali menembus resistance naik lainnya di kisaran level 7.200 ini. Maka IHSG berpotensi menemukan jati diri barunya di kisaran level 7.600. Namun untuk pergerakan IHSG selanjutnya dalam jangka waktu pendek atau menengah, maka IHSG masih harus menunggu konfirmasi lanjutan dan mencermati perkembangan dari inflasi Amerika Serikat bulan Mei yang akan diumumkan hari Jumat pekan ini. Demikian review perdagangan sepanjang hari ini. Kita akan ke informasi berikutnya usai jeda. Kami akan membahas lebih dalam terkait bursa saham dan pasar keuangan bersama tim riset CNBC Indonesia Triputra.